Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita mampu atau berkesempatan untuk mengkaji buku yang sebelumnya sudah pernah kita kaji, yaitu buku Hikmatul Isyraq ila Kutabil Afaq karya Al-Imam Murtado Az-Zabidi. Sebelum kita mulai untuk kajian ini, marilah kita kirimkan terlebih dahulu Al-Fatihah untuk terkhusus kepada pengarang buku ini dan terlebih umumnya kepada guru-guru kita semuanya. Ala haziniyah sholihah Al-Fatihah. Amin rabbal alamin. Baik sahabat kaligrafi semua, apa kabar semuanya? Kita harap semuanya sehat walafiat dan semakin semangat berpuasa dan menjalankan ibadahnya. Di sini insya Allah kita di Bait Khot mengadakan kajian ini. Nanti akan kita upload di YouTube Bait Khot ya, untuk teman-teman semuanya bisa menontonnya. Dan kalau memang ada terjadi mau diskusi, silahkan komen saja di kolom YouTube. Nanti admin Bait Khot akan mengabari kita supaya nanti kita balas. Di sini kami pribadi bersama rekan kami, sohib kami, Ustadz Maulana Zunurain. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah. Pada sehat ya, Ramadan Karim masih bisa alhamdulillah berpuasa dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya Rabb ya Rabb. Ya, kali ini kami berdua insyaallah nanti kita akan membahas judul ini, teman-teman sudah bisa lihat ya. Pada bagian ini ya, ini sebetulnya posisi judul yang akan kita kaji itu dia berada di penghujung buku ya, penutup khotimah ini. Tapi di khotimah ini justru sang penulis buku itu menaruh judul yang sangat urgent sekali, yaitu penjelasan adab murid kepada gurunya atau kepada syekhnya. Oleh sebab itu, karena ini penting, maka kita juga mendokumentasikan supaya teman-teman sobat kaligrafi semua bisa mengakses ya video ini dan sama-sama belajar begitu. Tentu judul ini sangat penting bagi kami dan bagi teman-teman semua ya, bagi kita semua, karena kita ini berposisi sebagai murid juga dan nantinya akan punya murid ya, seperti itu. Langsung saja kita mulai dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Maulana, ini di mute dulu aja gimana? Mantap. Oke, siap. Ya, fa'lam anna talib li hadzal fanni ar-raghiba ilaihi labudda lahu min syaikhin yurihi daqaiqal fanni wa yuhaqqiqalahu haqaiqahu wa yakshifalahu rumuzahu wa yaftah lahu li gururihi wa yuqarribullahu raqaiqahu. Faqad warada fi ba'dil asar an ba'dil akhyar laulal murabbi ma'araftu rabbi. Ya. Pada paragraf ini teman-teman semua, di sini kita lihat bahwa kita sebagai penuntut ilmu, anak talib ya,
lihadzal fan atau untuk seni kaligrafi ini atau khat ini, bagi yang menyukai seni ini, maka mestinya dia punya syekh, mestinya dia punya guru yang memperlihatkan kepadanya atau kepada muridnya berbagai detail, berbagai rahasia yang ada pada seni ini, berbagai sesuatu yang tidak terlihat pada seni ini. Itulah semestinya ketika ada seorang murid, maka mestinya dia punya guru yang mampu menjelaskan tentang seni ini. Sampai ada dalam suatu asar ya, yang berbunyi laulal murabbi ma'araftu rabbi. Nah, istilah ini sangat familiar ya di kalangan penuntut ilmu, terlebih yang memang ada pendidikan di dalamnya. Maka seorang guru atau syekh atau mursyid atau apapun itu yang membimbing kita, ya itu sangat berperan sekali. Sampai di sini ditulis ma'araftu rabbi. Jadi bisa jadi kalau kita dari kecil nggak ada murabbi, ya entah dari orang tua kita, dari guru kita, dari pembimbing kita, maka bisa jadi kita nggak tahu Tuhan kita. Ya, maka sebetulnya itulah pentingnya murabbi, bahwa orang bisa jadi tersesat ketika nggak ada murabbi seperti itu. Ya, maka istilah ini sangat melekat pada pembelajar, pada seorang pelajar di ilmu manapun, termasuk di ilmu khat ini gitu ya. Ya, lanjut. Fa idza yassarallahu lahu al-ustad falahu ma'ahu syurut. Ya. Jadi apabila diperkenankan seorang murid itu mempunyai guru, maka dia punya syarat-syarat tertentu. Kita sebutkan masing-masing per poin ini. Nanti di akhir insyaallah Ustaz Maulana akan menjelaskan detail ya tentang apa itu adab. Ya, kenapa sih kita perlu mempunyai adab begitu. Nanti insyaallah juga akan dilengkapi berbagai penjelasan. Ya, poin pertama, minha hifzu maqamihi fil ghaibati wal huduri alal qadril imkan. Di sini fala yarfa' sautahu ala sautihi wa la yaqulu lahu min syai'in qala lima hadza fa in ashkala alaihi syai'un sa'ala bayanahu bil adab. Pada poin nomor 1 di sini ditekankan bahwa seorang murid harus menjaga makom gurunya. Hifzu maqamihi fil ghaibati wal hudur. Makom gurunya harus dijaga oleh muridnya pada saat ada atau tidak ada gurunya di samping muridnya. Ala qadril imkan. Ya, sebisa mungkin. Ya, jadi nggak hanya saat gurunya hadir ya di depan atau berpapasan, tapi ketika lagi tidak ada pun itu harus dijaga makomnya. Jadi dimanapun muridnya berada maka harus dijaga makom gurunya. Fala yarfa' sautahu ala sautihi. Suara murid atau murid itu tidak boleh mengangkat suaranya lebih daripada gurunya. Ya, jadi kalau gurunya itu suaranya lembut, ya berarti muridnya harus lebih lembut lagi gitu. Jangan gurunya lembut, muridnya tinggi nadanya gitu kan. Wala yaqulu lahu min syai'in qala. Dan janganlah murid itu mengatakan kepada gurunya sesuatu yang sifatnya itu kenapa ini? Ketika menemukan permasalahan dalam pelajaran misalnya, kemudian
murid ini mengatakan, ini kenapa? Nah, itu kalau kami lihat di situ hal yang tidak bagus adalah apa? Karena kalau di tulisan Arabnya kan 5 hadza. Kenapa hal ini tidak diperkenankan untuk mengatakan seperti itu? Karena hal ini seperti kita itu menanyakan, mempertanyakan, ya, kemudian tidak baik untuk didengar, seakan kayak membentak lah atau memprotes lah. Jadi misalnya, ini kenapa kok gini, misalnya, apalagi ada koknya ya, kok gini misalnya, nah itu jangan ya. Jadi kita harus menanyakan kalau ada yang tidak jelas dalam pelajaran khot ya misalnya, maka menanyakannya dengan adab gitu ya. Oke, poin nomor 1 lewat. Poin kedua, wa minha adamu muhadatsati ahadin bijanibihi fi hadratihi illa fi amrin daruri. Jadi seorang murid tidak diperkenankan untuk berbicara dengan seseorang ketika sedang bersama gurunya, kecuali hal itu sangat penting dan urgent. Jadi kalau lagi ada pertemuan dengan gurunya, itu semua harus mendengarkan. Tidak boleh ada yang bicara sendiri dengan temannya itu. Kecuali memang lagi ada hal yang serius yang memang tidak bisa diundur ya, boleh beralasan untuk bisa berbicara. Pastinya kalaupun ada yang seperti itu, bicaranya juga bicara yang penting dan tidak lama kan. Kalau ngobrol kan biasanya lama tuh kan, muhadasah. Seperti itu. Kemudian poin nomor 3, wa minha alla yadhaka fi hadrati ustadzihi illa tabassuman limuqtadin. Jadi seorang murid alangkah baiknya tidak tertawa di saat bersama gurunya atau ketika gurunya sedang hadir di hadapannya. Illa tabassuman limuqtadin, kecuali apa? Kecuali hanya senyuman saja yang secukupnya. Kalau misalnya ada forum yang sedang ada lucu-lucunya gitu, misalnya, ya boleh saja, ya kita juga nggak boleh tegang juga, tapi ya cukup senyum, atau kalau misalnya memang pada ketawa itu, ya ketawa secukupnya, jangan sampai yang ketawanya keterlaluan gitu ya. Gitu. Itu tidak elok dilihat. Poin nomor 4, wa minha adamu, yang ini ya, adamu musabaqati qaulihi bal yaskutu ila an yantahiya fima yaquluhu. Jadi seorang murid tidak diperkenankan mendahului perkataan gurunya. Apa yang dimaksud dengan mendahului di situ? Jadi kalau gurunya lagi ngomong atau lagi menjelaskan, itu muridnya diam dulu sampai nanti selesai. Sekalipun kita mau bertanya, sekalipun kita mau ya bertanya lah ya, maka tunggu sampai selesai. Jangan ada interupsi ya. Dikira ILC ada interupsi kayak gitu. Ya jangan. Ya, gurunya sampai selesai dulu ya. Tidak ada ceritanya gurunya belum selesai, apalagi sampai motong, nauzubillah ya. Kita nggak boleh seperti itu. Poin nomor 5 ya. Wa minha ayyajlisa fi hadratihi ka hay'ati tasyahhud yusariqu wajha ustadzihi an-nazar. Ya. Ini tentang duduk. Bagaimana posisi kita duduk itu pada saat sedang bertemu dengan ustaz atau ada pertemuan dengan ustaz. Maka kalau di sini tulisannya kahai atis tasyahud, seperti keadaan ketika tasyahud dalam sholat. Ya, kakinya itu merendah gitu ya. Kakinya berada di tempatnya,
Tapi dalam hal ini bisa juga dikiaskan dengan sila ya. Atau sila ini bisa dikiaskan juga. Kan kalau di kita kan Indonesia ya, itu kan duduknya sila tuh. Banyak yang sila ya. Bukan sila on seven ya. Tapi sila. Pancasila. Ya, sila. Ya, duduknya kayak kita ngaji dulu waktu kecil gitu kan sama guru kita gitu. Seperti itu. Terus gimana yang tidak boleh? Ya misalnya jongkok, jangan. Atau kakinya diangkat satu. Atau ini tuh yang apa yang kaki kanan dinaikkan di atas kaki kiri, yaitu jangan. Gitu. Kayak lagi selonjoran di pantai itu loh, ya jangan. Ya, atau diselonjorkan juga itu kakinya, ya jangan. Ya, tadi contohnya itu seperti tasyahud. Atau bisa juga ketika sila ya. Gitu. Yusariku wajah ustadhi an-nazar, dan kita pandangan kita itu juga mengarah kepada wajah guru kita. Seperti itu. Kita lanjut. Poin ke-6. Ya. Wa minha adamu mukhasamatihi li ahadin min atba'i ustadhihi wa man yantasibu ilaihi. Yang ini. Jadi seorang guru itu pasti dia punya pengikut. Pasti dia punya murid, yang murid itu nantinya menjadi komunitas atau menjadi kelompok. Nah, atau juga orang yang bernasab kepada guru itu, terlebih nasab keilmuan ya. Nah, orang-orang itu tadi kita selaku muridnya juga itu nggak boleh memusuhi. Jadi nanti akhirnya sama-sama muridnya ya kan berada di satu akar, yaitu sama-sama gurunya ya syekh kita gitu. Tapi muridnya saling memusuhi, itu nggak boleh. Ya, jadi siapapun misalnya kita punya teman dan temannya itu satu perguruan dengan kita, itu tidak boleh. Adamu mukhasomatihi li ahadin, ya, nggak boleh ada permusuhan, baik itu perkataan, perilaku, ya, apapun itu tidak boleh seperti itu. Karena fenomena seperti ini kan mungkin kita pernah menemukan ya di berbagai tempat itu, ya tidak baik. Akhirnya nanti malah yang satu keluar dari barisan atau bagaimana kemudian melenceng dan sebagainya. Wa minha hifzul muta'alliqatihi 'anil jur'ati 'alaiha. Ini poin yang keberapa ini? Poin yang ke-5, 6, 7, poin ke-7 ya. Falayal basa thawbahu wala na'lahu wala yarkabu dabatahu wala yajlisu 'ala sajjadatihi wala yashrabu minal ina'il ladzi u'idda lahu illa an ya'zana lahu fi syai'in min dzalik. Pada poin ini, semua yang berhubungan dengan guru kita, baik itu benda atau apapun, itu kita tidak boleh berani untuk memakainya. Contoh, layal bas saubahu, tidak boleh pakai pakaiannya, tidak boleh pakai sandalnya, tidak boleh pakai dabatahu, kendaraannya. Wala yajlisu 'ala sajadatihi, tidak boleh menduduki tempat duduknya atau sajadahnya. Wala yashrabu minal ina, enggak boleh minum di tempat minum dari punya guru kita kecuali memang diizinkan. Ya, ini tidak boleh sembarangan gitu. Ya. Terlihat mungkin simpel ya, beberapa mungkin dianggapnya ini nggak apa-apa, misalnya duduk di tempat guru kita misalnya nggak apa-apa, pakai pecinya, misalnya pecinya guru kita lagi ditinggal kemudian kita pakai, jangan ya. Kemudian ini kalau dari konteksnya dalam khot ya, misalnya guru kita kan punya meja tuh, terus ada tinta, ada pena, ada handamnya, ada misalnya kertas atau apapun, nah kita pakai tuh, nah itu nggak boleh ya.
nanti bekal kita lah kalau nanti kita punya murid ya. Gitu. Kira-kira ada nggak fenomena begini? Ya, ada aja ya. Mungkin kita menemukan gitu kan. Kemudian poin selanjutnya yang terakhir, wa minha ayyudawi ma'alal idman wal ijtihad fi ma yaqulu lahu wa ya'muru bihil ustad. Nah, ini poin yang menjadi andalan juga dalam pelajaran kali ini ya, bahwa apa? Murid itu harus yudawim alal idman wal ijtihad fi ma yaqul. Kalau guru kita itu mengatakan sesuatu atau berpesan sesuatu atau menyerukan sesuatu, maka muridnya patut dan harus lah ya, harus menjaga itu dan melestarikan perkataannya itu dan mengeksistensikannya ya, dan harus berjuang ya, nggak boleh ya sudahlah, guru saya mengatakan itu, mau nanti besok udah hilang juga nggak apa-apa ya, jangan gitu. Kita selaku muridnya terus melestarikan itu. Makanya kan kalau ada sistem guru dan murid, nanti muridnya itu ketika mengajar itu akan mengatakan sebagaimana gurunya mengatakan kan gitu ya. Nah, kalau ini terus-terusan disampaikan ke muridnya, nah, itu akan dawam, akan berkelanjutan gitu. Nah, itulah yang baik ya. Misalnya ya'muru bihi ulal ustad. Ustadz kita itu pernah menyerukan sesuatu, misalnya kamu habis ini punya murid ya gitu. Ya, berarti berusaha harus nyari murid kita gitu. Ya, meskipun mungkin ada tantangan segala macam. Ya, yang penting kita berpegang dulu dengan perkataan itu. Dan ketika misalnya guru kita menyerukan spesifik misalnya terkait dengan angka atau waktunya kapan, maka itu juga diingat, dicatat. Kalau guru kita misalnya, kamu biasanya minimal punya 2 murid lah. Nah, 2 murid itu, angka 2 itu diingat-ingat. Ya. Kemudian, kalau berkenaan dengan tempat misalnya, ya tempat itu juga dicatat. Ya. Segala macamnya itu dicatat ya, maksudnya di memori kita, atau boleh juga pakai catatan fisik ya, catatan apa itu juga boleh. Yang penting kita tulis. Gitu. Ya, itu mungkin poin terakhir. Fahazi, nah ini ada poin juga, tapi ini bukan ini ya, ini closingnya aja. Fahazi ada butilmid ma'al ustad, mana betul ya biikhtilali syai'in minha tasahulan wa ghaflatan la yuflah abadan. Inilah dia adab-adab murid terhadap gurunya, dan barang siapa yang menyempelekan hal ini atau ghaflah ya, lalai dengan hal-hal ini, maka dia bisa jadi tidak bisa sukses. Tidak bisa sukses. Ya. Ya, inilah mungkin nanti dijelaskan sama Ustaz Maulana ya, bagaimana pentingnya adab itu. Sehingga dikatakan di sini layuflah abadan gitu kan. Kok bisa gitu? Padahal tadi mungkin ada yang berpandangan ini kan remeh ya, ini kan gini-gini kan cuma adab aja misalnya begitu. Tapi ya inilah nyatanya gitu. Dalam hal keilmuan juga ternyata ada hal seperti ini. Gitu ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan oleh kami ya penjelasannya. Tapi memang yang terpenting adalah di balik poin-poin ini kita mesti tahu kenapa kira-kira kok poin ini ditulis sama penulis bukunya gitu. Dan ditulisnya di akhir. Ya, ini hal yang perlu kita renungkan ya. Ternyata ada poin ini. Nanti insya Allah setelah kajian yang episode kali ini, nanti juga kita akan tayang lagi di poin nasihat ya, Lisa Iril Khototin, nasihat untuk para kaligrafer. Tapi itu nanti. Mungkin ini dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya yang kami banggakan. Kesempatan hari ini temanya luar biasa. Saya sangat sungguh senang sekali ya untuk bertemu dengan tema ini. Meskipun tema ini di belakang ya, khotimah gitu dalam konteksnya, tapi memang diharuskan untuk dipraktekkan di awal waktu seperti itu. Bahkan kalau kita bisa katakan bahwasanya materi ini harusnya adalah pra pembelajar, harusnya mereka sudah habis ya hatam bab ini. Jadi jangan tiba-tiba mereka sudah mulai lama belajar kemudian lupa materi ini dikaji gitu. Jadi kayak ta'akhir gitu.
Oh ternyata selama ini loh yang ternyata yang belum kita lengkapi lah prasyarat. Tapi insya Allah untuk poin-poin yang tadi dijelaskan oleh Ahmad Jalaluddin luar biasa, sudah cukup ringkas, cukup jelas, padat, yang memang sangat mewakili ya kondisi sekarang pun bisa kita ambil contoh ya beberapa dan bisa kita elaborasikan gitu. Jadi kita poin-poin tadi kurang lebih ada sekitar 7 lebih ya seperti itu. Sajalah bisa di sini screen-nya dimulai dari atas ya. Sudah ya. Oke, siap. Kawan-kawan, saya berposisi sebenarnya bukan sebagai lebih detail jelas ya enggak. Ini tadi Sajalah lebih berhak untuk itu. Maksud saya ingin coba untuk memberikan mungkin insight penjelasan di banding ya bahasanya kalau di kajian kita ini, atau bahasanya kalau ada kitab ada syarahnya, tapi kita nggak berhak untuk di posisi syarah itu. Dari syarah ada hasyiah lagi, itu nggak nyampe situ. Jadi memang kita coba refleksi aja untuk materi-materi yang penting. Oke. Langsung saja masuk ya ke poinnya. Gini sih, ke poin pertama ya. Ini saya melirik ya satu kata yang luar biasa. Kalimatnya kan gini. Fa'alam anna talibah hadzal fan war-raghib ilaihi labudda lahu min syaikhin yuriyahu daqa'iqa. Ini kalimat ini. Ya. Apa nih? Yuriyahu daqa'iqa. Coba saya ada bukunya nih ceritanya. Ya. Yurihi daqa'iqal fanni wa yuhaqqiqu lahu haqa'iqa. Nah, kalimat haqiqah itu luar biasa. Jadi kalau penggunaan kalimat haqiqah memang kalau bahasanya gini. Barang siapa pegiat seni atau pegiat khotot ya yang ingin sekali mengetahui asror atau dakwah kan berarti kan sangat dakwah itu kan kalau bahasanya itu detail ya, maksudnya dia bisa memahami benar perkara-perkara tentang perkhototan gitu bahasanya, segala macam asrornya, qaidahnya, bahkan bagaimana anatomi huruf gitu. Nah, insya Allah buku ini memang mengisyaratkan untuk kita ke sana, tapi caranya bagaimana gitu. Nah, beliau disebutkan bahwasannya ada badul asar. Asar ini kan berarti adalah perasan daripada hikmah-hikmah yang memang diterjemahkan daripada nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Kemudian muncullah asar gitu kan. Kalau tingkatnya lagi hadis kemudian asar. Nah, dan mu'min ba'dil akhbar ya, atau mu'min ba'dil akhyar di sini. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Luar biasa. Jadi kalau kalimat serupa kita bisa temukan dari ini. Qum lil mu'allim wa fi tabjil kadal mu'allim yakun rasulah. Jadi posisi mu'allim itu seakan-akan bagaikan rasul. Nah, jadi kalau kita lihat peran sosok guru memang sangat mulia. Ini dalam perspektif agama kita, perspektif Islam. Memang peran guru sangat dimuliakan. Bahkan nanti kita lihat coba poin-poin nanti itu mungkin sebagian sebagian wilayah atau sebagian daerah bahkan sebagian negara agak aneh gitu. Masa guru nggak boleh diputusi atau bahasa itu kalau di interupsi ya. Itu mahasiswa tuh banyak banget interupsi guru dosen. Bahkan ada satu tokoh itu kalau bilang ini, loh saya tuh lebih senang kalau mahasiswa saya menginterupsi saya gitu. Nah, ini perlu diketahui juga bahwasanya dalam tradisi Islam memang tidak semua kita bisa pukul rata ya dalam metode pembelajaran ya. Terus dalam khot ini ya, karena memang dalam khot itu bukan seperti materi-materi yang lain. Terus dalam pelajaran khot. Gitu. Tapi untuk umumnya ini diberikan sebuah gambar umum. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Seakan-akan ada bahasa itu kayak reposisi. Sebentar ini habis baterainya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Syekh Murtada Az-Zabidi ini
memang memposisikan belajar itu untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah, kan gitu. Jadi laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jadi memang dari awal beliau sudah bilang bahwasanya kalaulah tidak karena guruku gitu kan. Murabbi artinya kan kalau di konteks ini kan guru ya. Ma'araftu rabbi. Saya tidak kenal Tuhan saya. Nah, berarti memang dari awal ditujukan belajar khot itu atau apapun itu memang beliau ingin agar kita mengetahui Tuhan kita. Nah, jadi sampai ujung-ujungnya poin-poin yang ke bawah itu memang untuk mendekatkan diri kan gitu. Man yazid ilman wa lam yazid hudan lam yazid ila bu'dan gitu. Kalau kita mendapatkan ilmu tapi tanpa dapat hidayah, berarti sungguh kita akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini udah jelas nih berarti nih. Dari khot itu memang harusnya dalam konteks ini kita akan dibawa kepada apa ya? Lebih mengenal nanti memang sangat apa ya? Karakternya filsuf sekali kajian ini. Tapi memang kalau kita lihat konteks ini, saya melihat seperti itu. Ma'araf Turobi beliau sangat apa ya bahasanya? Ya ingin pesannya seperti itu. Ingin membawa kita agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan khot ini gitu. Terlebih karena beliau cantumkan di buku yang ini Hikmatul Isyraq. Ila kitabil. Ntar kita coba kita kaji kenapa kalimatnya kutabul afaq ya, bukan ila khototin gitu. Nanti di sini pasti ada asrarnya. Faidah yasarallahu lahul ustad falahu ma'asyurut. Masyaallah. Nah, pertama nih, coba kita ini lagi. Kita breakdown bahasanya. Hifzul maqamihi fi ghaibati wal hudur ala qadril imkan. Tadi saya Jalal menjelaskan kita nggak boleh untuk apa ya bahasa itu ya mencibir guru kita di luar hisab kata bahasa itu. Kita nggak boleh apa ya menggibahkan guru kita di luar hisab. Jadi kalau saya mau tambahkan salah satu kisah ya yang luar biasa, ini fenomenal banget kisahnya. Syekh Nawawi dalam kitabnya disebutkan, bukan kitab beliau ya, tapi dalam sebuah kitab, kitabnya itu namanya itu ini kalau tidak salah itu Lawahiful Anwar ya. Jadi ada buku namanya Lawahiful Anwar Al-Qudsiyah. Nah, itu buku luar biasa tebal banget, itu sampai 700 halaman lebih ya. Itu disebutkan bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani itu beliau itu apa ya membiasakan mendawamkan sedekah. Satu hanya karena ingin apa doanya dan setelah sedekah kan kita setelah sedekah kan ada amalan ya. Jadi kan gini. Jadi beliau ambil wasilah daripada amal soleh di surat Al-Maidah kalau nggak salah itu apa namanya wabtagu ilaihi wasilah gitu. Jadi kita ambil wasilah dari amal soleh itu. Al-Maidah kalau nggak salah 35 ini disebutkan seperti itu. Nah, kita ambil wasilah. Nah, beliau bersedekah, kemudian doa gini, ya Allah tutup aib guru saya di hadapan mata saya. Gitu. Jadi ya Allah wastur uyuba ustazi. Gitu. Jadi beliau berdoa sampai sedalam itu agar menutup aib guruku setelah beliau bersedekah. Nah, ini luar biasa. Jadi kalimat al-ghaibah itu susah sekali memang zaman sekarang ini. Nah, jangankan, tapi ya luar biasa. Kita nggak bisa bilang salah gimana ya. Karena sekarang guru pun bahasanya gimana ya, intinya kita zaman sekarang lebih kompleks lah, susah untuk bisa menemukan kondisi yang serupa gitu. Jadi kita intinya ketika ada pembicaraan tentang masalah guru, maka kita harus benar-benar harus serapat-rapatnya kita tutup aibnya, meskipun kelihatan, cuman kita tidak boleh apa namanya membawa materi wal hudur ala qadril imkan itu kan semampunya. Fala yarfa'u sautahu ala sautihi, sudah jelas ya. Kemudian walaikul min syai qala lima hadad. Oke. Saya kira sudah tepat ya. Teman ya bahasa sekarang zaman sekarang ngeyel ya. Ada santri tapi ngeyel. Dikasih tahu ini imam. Terkadang gini ya, emang ya sejalan ya kalau kita lihat ya fenomena zaman sekarang ini ada orang ngeyel itu maksudnya kita nggak tahu ya gimana ya itu. Entah dia yang nggak paham atau memang gimana ya udah kasih tahu tulis 5, dia nulis sampai 10 gitu. Ayat marah hidah. 10. Padahal niat kita pengen kita percepat gitu kan. Udah cepet aja gitu kan. Tapi dia malah 10. Atau ya intinya
Ya ngeyel ya, kita yang terkenal yang nonton ini coba di sendiri lah. Ngeyel itu kayak gimana tuh persepsinya? Intinya jangan ngeyel lah ya, jangan ngedebat guru gitu, karena guru tuh udah pengalaman bahasanya, apalagi kalau guru yang istilahnya pengalamannya jelas gurunya gitu. Kemudian kita masuk ke poin kedua ya teman-teman semuanya. Dulu saya sebenarnya ketika bahas ini ikut refleksi ya di awal nih, seberapa jauh diri kita pribadi untuk mengamalkan hal ini gitu, karena nggak mudah ya, karena kita sendiri akan bahasanya tuh mencerminkan diri kita sendiri gitu, sejauh mana kita mau. Oke, wa adamu muhadatsati ahadin bijanibi fi hadrati illa fi amrin daruri. Kita nggak boleh tuh buat grup dalam grup lagi, atau bahasanya buat kelompok, atau bahasanya buat arisan dalam taklim gitu kan, biasa gitu. Kalau guru kita dulu pernah salah satu isinya itu siapa tuh untuk kalau arisan gitu. Jangan seperti itu, jangan sampai kita membuat guru kita tuh marah dalam konteks, karena kita tidak tahu seberapa besar apa bahasanya itu mereka memberikan persiapan dalam konteks itu. Terlebih kalau kita di halakoh ya. Tapi kalau di dalam kata-kata tanda kurung kaligrafi atau bahasanya kita belajar khot itu, ya biasanya ada namanya workshop atau bahasanya ada namanya tahil gitu. Dan kita harus coba bisa dikondisikan untuk hal seperti hal serupa ya. Jadi jangan sampai membuat mengganggu kondisi. Ya dia diam saja, dengarkan dengan baik seperti itu. Ya, nyambung ke yang keempat ya, yang berikutnya, wa alla yadhaq fi hadrati ustadihi illa tabassuman wa kalimah qadim. Otomatis ya pasti ini kondisinya ya, ketika pasti tempat ini terpisah dan bena akhwat wal ikhwan gitu. Jadi kita jangan tersenyum gitu ketika ada kondisi guru yang sedang jangan tertawa ketika sedang menjelaskan, kecuali dalam kondisi tertentu ya, seperti itu. Hanya tersenyum ya. Terus kemudian ada musabaqati qaulihi bal yasqutu illa an yantahi fima yaqul. Nah, ini terkadang nih ada orang yang sindrom ya. Jadi sindrom tuh gimana ya? Orang ngomong sautin terus. Dia kayak mau balapan. Intinya cukup diam gitu. Karena saya jujur ya pengalaman pribadi. Atau bahasanya pernah lah salah satu bahkan sempat saya kaji tuh kalimat mungkin tentang kejiwaan psikologi atau kejiwaan. Jadi emang ada orang yang dia tuh nyaut mulu gitu. Itu ternyata ada memang kalau dia memang penyakit ya, jadi orang pengen disautin terus sampai kita tuh bisa kasih diam gitu, ngetok. Kalau dulu mungkin digetok pakai ini keyboard gitu, digetok karena ini ngeselin dan jujur kita pribadi kita tahu lah gitu. Jangan nggak bisa bakal kali bali yasud illa an yantahi fima yaqul. Kayak ini jelas coba ya. Jadi jangan ngetok, jangan mendebat gurunya gitu. Sakit hati guru, ilmu nggak masuk. Minha hanya bisa fi hadratihi kayak ke hayati atau syahwat yusariku wajhu usadihi. Ini insyaallah sudah jelas semuanya, tapi tidak boleh ini. Tapi nanti kita lihat ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan lebih detail daripada ini, luar biasa itu. Sampai kita pakai parfum gitu bahasa itu. Jadi kita dalam majlis itu. Terus berikutnya ada mukhasamati li ahadin min atba'i ustadihi wa man yantasibu ilaihi. Ini lucu juga nih. Mungkin sekarang ini ada salah satu mukhasomah ya, atau bahasanya itu pertikaian antara tilmis dan tilmis. Mana saya baru dapat kisah sejalannya. Jadi itu mereka debat masalah itiksa ini buku 1 gitu. Loh, enggak kayak gini nih buku 1. Jadi debat gitu. Ya intinya lucu juga sebenarnya. Cuman ya tadi bahasanya perlu perluasan keilmuan ya gitu. Dulu kalau kan ceritanya kan kalau di kisah yang lain kan ada seorang guru qori gitu kan, kemudian dia bahkan sahabat gitu seperti itu. Kalau di ilmu Quran dulu ada sahabat, zaman sekarang pun ada. Ketika baca riwayat salah satu riwayat, mungkin sebut katakan riwayat qaulun atau satu lagi riwayat debat masalah perbedaannya. Kemudian dua-duanya mengadukan ke gurunya dan dua-duanya disalahkan gitu. Kemudian gurunya mewajibkan kerabat yang lain gitu kan.
kata Hamzah apa yang lain kalau komunikasi. Tapi memang justru kita tidak bisa mukhasomah ya hadirin sebagai jadi kita nggak boleh berdebat dengan mereka yang mungkin kita raful amr ya ini bagaimana sehingga tidak berdebat. Sekarang banyaknya gini kalau saya lihat fenomena ini banyak mungkin muncul seperti ini, Ustaz ini kenapa buku 1 ini kok nggak sama dengan buku Muhammad Hibzanul. Ustaznya nggak sama dengan bukunya kalau saya ini gini, kalau saya ini gini, nggak baik. Oke, next itu kemudian hifzul muta'alliqah bihi anil jur'ah alaiha. Ustaz, belum. Coba dia Anda angkat lagi. Tadi dia tuh angkat. Bisa ya di sini. Anda geser sendiri bisa ya. Jur'ah. Oke. Fala yalbas thawbahu wala na'lahu. Sekarang jangankan baju pakai sendal, sikat sekarang ya semuanya diambil. Jadi gini, saya pernah pengalaman juga, jangankan kalau di khot tuh mungkin tinta itu tinta gurunya juga dipakai tempat tintanya, janganlah gitu kan, penanya juga sama, tempat duduknya aja ya intinya pakai. Mungkin kita ketimuran terlalu banyak poin-poin kita sebagai sama orang di barat itu. Bagi mereka tuh ada apa sih gitu, nggak ada sakral. Oke, lagi satu lagi. Kenapa nanti mungkin kita bahas di akhir ya. Nanti saya kaitkan kepada pemikiran ini yang aneh-aneh sekarang. Yang kenapa sekarang di barat itu nggak apa ya, mulai hilang sakral. Next ya, wala yarkubuda batahu wala yajlisu ala sajdatihi wala yashrabu min al-ina alladhi u'ida lahu illa an yadana lahu fi syai'in min dzalika. Ya sekarang kita udah paham lah ya, jangan sampai. Insyaallah udah jelas. Kemudian yang dua mimma ala idmani wal jihad. Ini keren. Saya tadi baru ngutip dari Ibnu Bawab ya, salah satu ulama dahulu. An yudawi ma ala idman wal ijtihad fi ma yaqul lahu wa ya'muru bihal ustaz. Kita mungkin kalau kita dengar baitnya Ibnu Bawab itu banyak sekali bait, puluhan. Salah satu baitnya itu disebutkan gitu. Dalam bait itu disebutkan ya man yarumu ijadatul tahrir gitu. Kalau kita dengar kita bisa ditunjukkan nanti di video insyaallah kita tunjukkan juga salah satu baitnya ya man yarumu ijadatul tahrir wa yarumu husnal khatti an-nasir. Di sini disebutkan dalam apa namanya bait itu bagus banget ini ya man yuridu ijadat at-tahrir wa yarum al-khatti wa taswir kana azmu kita farqab ila maulaka fi taysir wa'adid min al-aqlami kullu muthaqqaf salbun yasubu sinata tahbir. Jadi kalau diartikan kalau kita diartikan itu gini, wahai orang yang menginginkan keahlian dalam penulisan adalah khot. Barang siapa harapan dan tulisan dan penyajian. Intinya bagi kita yang ingin baik, kita usahakan seperti tadi yang Sojalo bilang, ya sampai kalau kita punya tilmis 2 ya udah kita pastikan 2. Nah baru 2 hari yang lalu kalau tidak salah itu Muhammad pernah menyampaikan ke saya pas kemarin itu saya sempat bertemu beliau ya. Jadi dulu itu Syekh Hasan Jalabi itu pernah menyampaikan kepada saya. Jadi kalau kamu punya tilmis 10 gitu, seakan-akan tuh udah alas itu kamu bisa tidur nyenyak gitu. Ilmu 10 itu tidurnya alas. Tapi alhamdulillahnya Pak, sekarang beliau Syekh Hasan Jalabi bahkan sampai sekarang masih bahkan setelah 10 itu beliau masih lanjut lagi. Nah, ketika itu saya bilang itu tilmid beliau yang ke-9 kalau nggak salah. Ya, apa 10 gitu. Tapi memang sekarang saya bilang ketika merosot ijazah kebetulan di kantor ini selalu bilang bahkan di depan kita hanya kuna kulla fardin hanya tidak lahu khams
ya sulap gitu. Jadi satu orang 5. Kalau 40 berarti besoknya 200, banyak sekali. Ya susah kita ya, memang tidak bisa kita kita pungkiri ya. Pesan-pesan seperti itu kita harus usahakan. Oke, fahadhi al-adab at-tilmis ma ustaz. Ma'ali betul ya istilah syai'in minha tusahulan atau ghaflan la yafqah. Muhammad betul ya, barang siapa yang tidak mampu untuk bisa barang siapa yang gagal, ya kan udutul ya istilah itu artinya kosong kan. Syai'in minha tasahulan atau dia ini artinya dia ya asal-asalan atau dia nggak peduli dengan ini, bukan dia tidak proses. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang itu kalimat adab itu kan kalau di bukunya Syekh Ahmad atas itu salah satunya itu adalah mengakui atau dan satu lagi tunduk dan mengakui. Tunduk itu maksudnya kita itu setelah kita tahu ilmu kita amalkan. Nah, itu salah satu bentuk adab. Nah, kalau kita kaitkan zaman sekarang, itu tuh adab itu bisa yang ada makna itu sangat miris ya. Karena satu poin yang memang mereka itu ingin hilangkan adalah hilangnya kepakaran, kesalahan. Jadi kalau kita lihat para guru-guru di barat ya nggak seperti guru-guru di timur yang memang diikhtiram sekali seperti itu. Jadi alhamdulillah kita masih punya hizanah keilmuan, hizanah ke adab seperti ini yang memang menguatkan sama. Terlebih di bagian timur kita Indonesia, alhamdulillah luar biasa adabnya paling banyak ya. Poin-poin rincian adabnya sangat banyak sekali seperti itu. Ya mungkin seperti itu aja sejalan yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf kalau terlalu bertele-tele. Jadi nanti bisa bisa sama-sama kita kaji lebih dalam. Ya, di tempat kami ini agak rame ya. Jadi kalau ada suara yang mengganggu, mohon maaf. Ada mobil, ada macam-macam di sini. Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih, syukron atas bahan materi tambahannya dari kajian kita pada malam hari ini ya. Ya, mungkin terakhir untuk menutup kajian pada malam hari ini supaya kita sadar bahwa khot itu, kalau saya pernah dengar, khot itu dia seni, khot itu dia ilmu, khot itu dia filosofi. Nah, dia ada 3 unsur. Maka kalau dia itu ada ilmu di situ, nah berarti kan juga ada adabnya juga. Makanya jadi pembelajaran semacam ini juga tetap harus ada adabnya, dan karena tidak mungkin seorang bisa sukses dalam menuntut ilmu tanpa melalui fase ini, atau fase penanaman adab yang baik lah gitu. Itu saja. Insyaallah nanti kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya di judul ini ya. Jangan lupa untuk standby terus. Nanti insyaallah kita share di channel YouTube-nya Bait Khot. Itu saja. Ada tambahan lagi, Ustaz Maulana? Oh ya, kalau nanti kita bisa kajian akan terus berpart-part ya. Setelah kita akan kupas materi yang sangat ringan dan rinci, mungkin bisa kita baca. Insyaallah di sini kita akan mengupas berbanyak materi yang menarik. Oke. Udah malam. Betul, ya. Betul sekali. Insyaallah kita akan memperbanyak kajian dan kita sama-sama belajar.
Oh iya, satu lagi sejalal itu yang mau request buku ya, buku apa aja nanti mungkin kita ntar perkenalkan dulu ya beberapa buku-buku yang ingin kita kaji. Saya bisa berbagi nih ke kawan-kawan nanti bingung nih, ini Hot ini dia cuman kaji apa nulis doang apa emang ada literasi ya gitu. Kalau literasi bukunya apa aja gitu kan biasanya orang padahal sekarang pada kepo ya. Penasaran. Bisa kita coba kita cek tahu lah beberapa buku-buku yang memang mengkaji tentang. Oke, syukur itu aja jadi. Iya. Betul. Betul. Tentang literasi dalam Hot itu memang sangat dominan ya. Kalau kita tahu di berbagai tempat itu juga ada pengkajiannya, jadi tidak hanya sebatas praktek menulis saja. Oke, itu saja. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.